Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman, terima kasih yang udah pada join Zoom hari ini. Kita panjatkan dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini yang telah memberikan kita nikmat sehat. Tanpa nikmat sehat kita tidak bisa berkumpul pada pagi hari ini. Dan kita tidak lupa bersyukur atas nikmat Islam dan nikmat iman. Maksud saya pada pagi hari ini, saya akan membawa tentang kajian adab sosial media. Saya di sini bukan untuk menggurui, saya di sini hanya berbagi ilmu saya dapatkan. Masih banyak teman-teman dan guru-guru yang lebih berilmu daripada saya. Saya akan melanjutkan kajian pada kemarin. Saya akan membawakan poin ke-8. Hati-hati memberikan komentar di sosmed. Walaupun orang itu jelas-jelas bersalah, apalagi kalau dia udah taubat. Ibrahim An-Nakha'i berkata, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang gak aku suka. Tidak ada yang menahanku untuk berkomentar kecuali karena aku khawatir aku yang ditempatkan masalahnya di kemudian hari. Konsep para sahabat dan tabi'in berkata, barang siapa yang mencela saudaraku karena dosa-dosa, sedangkan saudaranya sudah bertobat kepada Allah, maka dia akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Na'udzubillah min zalik. Dia hasankan oleh Imam Tirmizi dan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Naruh. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku gak berani mengasih komentar melihat anjing, karena aku takut Allah rubah seperti aku, seperti anjing, atau Allah beri sifat buruk anjing itu ke aku. Na'udzubillah min zalik. Sekarang apa-apa kita dikomentarin, kita semua dikomentarin. Dari pakaian dikomentarin, bahkan peci ustadz pun dikomentarin. Nabi SAW pernah bersabda, jika ada yang dicela atau dicaci orang karena dia tahu aib-aib Anda, maka janganlah dibahas walaupun Anda tahu. Karena cukuplah caci maki dia kepada kita akan membuat dia terkena musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud jilid 4 halaman 98. Kalau kita dicela, jangan dibalas mencela. Nikmatin aja celaan tersebut. Allah yang balas. Allah itu Sayyidul Iqab. Poin ke-9, masalah-masalah besar dikaitkan kepada ulama. Sering terjadi, biasanya hal-hal ini banyak terjadi di grup-grup kajian. Apabila ada suatu masalah dalam agama malah dibahas di grup tersebut. Padahal Allah katakan, fas'alu ahla zikri in kuntum ila ta'lamun. Bertanyalah kepada yang lebih berilmu atau ulama jika kalian tidak mengetahui. Poin ke-10, dakwah. Sosmed adalah media yang ampuh buat dakwah. Itulah salah satu fungsi sosmed. Agar kita dapat pahala, bukan malah kita bikin bumerang. Maka ada beberapa rambu-rambu yang harus ditaati. Poin pertama, selektiflah dalam menge-share artikel dan selektiflah dalam memilih penulisnya. Kata Nabi, di antara tanda-tanda hari kiamat ialah ilmu diambil oleh orang kecil. Jika kita makan nasi uduk aja kita harus selektif. Kita memilih makan yang enak. Masalah ilmu kita ambil dari semua sumber. Kita harus selektif memilih ilmu dari satu sumber, yang itu sumber yang terpercaya. Poin kedua, kalau dapat artikel dibaca dulu atau dilihat dulu. Jangan di-share kecuali udah antum baca dan antum pahami. Jika antum semua dapat artikel Islam atau artikel apapun, antum baca dahulu. Jangan antum nge-share, antum pahami dulu isi maksud tersebut. Jika ada hadis-hadis tersebut, antum baca itu sahih atau bukan. Poin ketiga, ilmu itu sebelum kita share tuh diamalkan. Lebih baik kita amalkan dulu ilmu tersebut baru kita share. Jangan kita share tapi tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin keempat, alangkah sebelum share itu mikir dulu
maslahat dan mudaratnya diri apa yang kita share. Poin ke-11, hal-hal hati-hati ria terselubung, khususnya dalam masalah selfie. Selfie dalam masalah dunia bisa menggiring kita untuk selfie dalam urusan akhirat. Saat selfie di Kuala Lumpur, di Dubai, Makassar, di Ka'bah, dan akan selfie. Bahkan ada orang yang sa'i pun sempat-sempatnya selfie di Marwah dan Sofa. Kata para ulama, barang siapa yang memakai sendal dan dia punya motif sendalnya lebih bagus dari orang lain, maka orang terancam tidak masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan tersebut. Poin ke-12, pikir dulu sebelum kita posting aktivitas kita. Nabi SAW pernah bersabda dari Imam Tabrani, disahihkan Imam Al-Albani, mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita dengan merahasiakan, karena setiap orang yang punya nikmat dan penghasadnya, misalnya antum pasang doanya guys, belum tentu orang tersebut mendoain kita. Ada orang yang benci untuk mendoakan kejelekan kita. Berhati-hati untuk meng-share aktivitas kita di sosial media. Poin ke-13, hati-hati dengan fitnah antara di sosmed. Ini yang sering terjadi. Nabi mengatakan, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih besar selain fitnah wanita. Sa'id bin Musayyib berkata, tidak ada yang aku takutkan selain wanita. Atsh bin Abi Robah berkata, aku kalau dimarahkan untuk menjaga, kalau aku diamanahkan untuk menjaga Baitul Mal, insya Allah aku bisa. Namun kalau aku disuruh berduaan dengan wanita, aku tidak bisa istiqomah. Sedangkan para sahabat aja tidak bisa istiqomah dengan wanita. Dia lebih mementingkan ilmu dunia, ilmu akhirat daripada ilmu dunia. Abu Nuaim pernah berkata, janganlah Anda berduaan dengan wanita walaupun dengan dalil mengajarkan Al-Quran. Hal-hal yang saya tekankan terakhir, hendaknya seorang wanita apabila ada suatu masalah, apalagi masalah keluarga, untuk tidak bangun hubungan dengan laki-laki. Barakallahu fikum. Terima kasih, kajian hari ini saya selesaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam menyampaikan. Kelebihan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik semua makhluk manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.